syukur tak lupa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas kehendaknya jualah di siang hari ini kita bisa dipertemukan di tempat ini dalam rangka untuk menindaklanjuti rapat yang sudah kita laksanakan pada tanggal 31 Maret 2022 yang lalu, di mana ada surat yang disampaikan oleh manajemen ITSI kepada DPRD untuk difasilitasi berkaitan dengan lahan ITSI yang banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara satu sisi PT ITSI sudah melepaskan 49.000 hektar kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang digunakan untuk fasilitas umum dan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan melalui pertemuan kemarin kita sudah meminta kepada Pemkab untuk mengidentifikasi lahan-lahan yang sudah dilepas oleh ITSI itu kemana saja keperuntukannya, sehingga ini bisa memudahkan kita dalam mengidentifikasi lahan-lahan yang sekarang ini ada bermasalah di masyarakat kita. Dan informasinya kemarin pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui asisten 1 juga sudah melakukan identifikasi lapangan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh legislatif atau DPRD pada pemerintah. Nah, pada kesempatan ini kami dari pihak PTIC memohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati kepada pemerintah untuk mari kita membuka bersama hasil verifikasi supaya terang benderang. Jadi tidak ada yang perlu kita sembunyikan, supaya terang benderang sehingga kita bisa mencarikan solusi, bisa menyelesaikan masalah itu secara komprehensif. Nah, itu yang perlu kami sampaikan sehingga pada bersama dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya harapkan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mari kita menanyakan beberapa hal terkait dengan permintaan dari tim rapat antara ITSI terkait dengan tugas dari pemerintah daerah terkait dengan permasalahan okupansi areal ITSI. Memang sudah kita lakukan di bulan Juni, Pak Ketua, di tahun 2022. Memang pada saat saya belum sampai Pak, saya juga mau lanjutkan ke sekarang ini. Tapi yang bisa kami simpulkan bahwa sudah kita lakukan dan sudah ada hasilnya. Jadi dari 4 kecamatan sudah dengan data yang diberikan oleh pemerintah. Dari data-data ini kita bisa melihat nantinya yang mana mungkin daerah-daerah bermasalah, itu bagaimana kita untuk mencarikan win-win solution, termasuk luasan, termasuk juga jajaran ITSIku untuk verifikasi masalah okupasi lahan kami yang sudah terjadi beberapa tahun ini. Dan untuk itu ingin saya juga sampaikan, ingin saya aturkan banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada jajaran saya. Perlu saya jelaskan bahwa sejak kami hadir sebagai pemilik ITSIku tahun 2007 sampai sekarang ini, niat kami sebenarnya adalah untuk menjaga kelestarian hutan, untuk dimanfaatkan oleh warga, dimanfaatkan oleh masyarakat, dan juga sebagai habitat dari satwa liar yang semakin terancam punah dan sebagainya. Ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya kewajiban kami sebagai pengusaha yang bertanggung jawab itu kami sudah penuhi dengan kerelaan kami melepaskan 93.000 hektar kepada masyarakat pada tahun 2012-2013. Dan waktu itu kami merasa bahwa kewajiban kami sudah kami patuhi.
agar lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, oleh warga setempat. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini antara Itsiku dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang disusun suatu RKU 10 tahun. RKU yaitu adalah Rencana Kerja Umum 10 tahun. Dan ada indikasi sekarang ini bahwa dari lahan 173.000 hektar yang masih kami kuasai, 9.000 hektar, 90.000 hektar akan digunakan sebagai hutan lestari, di mana hutan dan kayu-kayu tersebut tidak akan ditebang, dengan tetap dilestarikan untuk sebagai jadi tempat penyerapan karbon dari atmosfer di Indonesia. Ini salah satu upaya kami untuk menunjang program pemerintah memenuhi kewajiban pemerintah Republik Indonesia dengan perjanjian yang waktu itu ditandatangani oleh pemerintah kita di Paris 2015 untuk menanggapi ancaman daripada perubahan iklim. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyambut dengan sangat positif niat kami untuk melestarikan hutan seluas 90.000 hektar. Luas hutan itu yaitu kurang lebih 80.000 hektar. Ya, pada hari ini kita melaksanakan rapat RDP dengan perusahaan PT Itsiku dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian para camat dan kades yang ada di lingkungan operasinya PT Itsiku dalam rangka untuk membahas berkaitan dengan ada beberapa wilayah yang di Itsiku ini dikuasai oleh kelompok-kelompok orang dalam mengatasnamakan kelompok pertanian, dan di mana mungkin Itsiku dalam hal ini perlu menjadi perhatian, perlu mendapatkan solusi terhadap persoalan ini. Ya, makanya pada hari ini kita rapat di hari ini untuk bagaimana membicarakan ini. Ya, alhamdulillah, ya, dan dari apa yang kita lakukan ini, ya banyak masukan-masukan yang disampaikan oleh baik itu dari manajemen perusahaan, dari masyarakat, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang bercocok tanam di lokasi Itsiku ini. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik kita bisa mencari solusi terhadap persoalan ini. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu rapat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan advokasi kegiatan masyarakat di wilayah PT ICI Kartika Utama. Saya, Kepala Desa Kedang Ipil, Puspawansah, menanggapi apa yang tadi dibahas di dalam RDP tersebut adalah saya selaku Kepala Desa Kedang Ipil menyambut baik apa yang diharapkan oleh PT ICI Kartika Utama, yaitu ingin merangkul masyarakat terdekat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang ekonomi masyarakat ke depan. Kami sebenarnya sudah ada menjalin kemitraan dengan PT Itsiku sejak 2017 yang lalu, namun beberapa hal sehingga belum berjalan dengan maksimal sampai dengan saat ini. Nah, ini kami masyarakat Kedang Ipil masih menunggu kegiatan tersebut supaya berjalan dengan baik. Dan satu hal, selama ini banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan kelompok tani, mengatasnamakan pembukaan lahan atas mereka sendiri. Kami belum bisa menerima sebenarnya karena itu bukan warga kami. Nah, tolong kepada instansi terkait, pemerintah terkait untuk menertibkan masyarakat atau warga-warga yang mengatasnamakan Desa Kedang Ipil, baik itu sebagai kelompok tani maupun perorangan. Nah, untuk itu ke depan kami berharap dengan kehadiran PT Itsiku atau Kartika Utama ini di wilayah kami,
ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gedang Ipil. Apalagi Desa Gedang Ipil ini wilayahnya sebagai penopang rencana Ibu Kota Negara yang ada di PPU. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.